Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jatuh gue jedak kejedar gedor. Are you ready, kids? Aye, Captain. I can't hear you. Aye, Captain. Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Karina, berasal dari kelas 12 IPA 3 Madrasah Aliyah Usuluddin Singkawang. Let's go on with the plan and what about you can see look at all robot. Let's go eat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu ulama tafsir pada era klasik, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi mata pelajaran tafsir ilmu tafsir dengan guru penyempuh Ustadz Fajar Ananda Aditya SAG. Tokoh dengan nama Ibnu Katsir ini dalam khazanah keislaman sudah populer sekali. Nama lengkapnya adalah Imad ad-Din Abu Al-Fida Ismail Ibnu Amr Ibnu Katsir Ibnu Zara Al-Bushra Al-Damashqi. Beliau lahir di Bidal, Basrah, bagian timur pada tahun 700 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1500 Masehi, dan beliau wafat sekitar pada hari Kamis 26 Sya'ban tahun 774 Hijriah. Beliau dimakamkan di kuburan Asy-Syufiyah di dekat makam gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah. Ayahnya merupakan ulama terkemuka pada masanya. Pada umur 3 tahun, ayahnya meninggal, lalu beliau dibawa oleh kakak tercinta dari tempat kelahirannya ke Damaskus sampai akhir hayatnya. Karena perpindahan inilah beliau mendapat gelar Al-Damashqi, sedangkan predikat Al-Syafi'i berkaitan dengan mazhabnya. Namun ada juga yang mencantumkan gelar Al-Bushrawi, yang mana gelar tersebut dikarenakan beliau lahir di kota Basrah. Perjalanan intelektual Ibnu Katsir dimulai pertama kalinya menimba ilmu dengan Kamal ad-Din Abdul Wahab, yang mana ia adalah kakaknya dari ayahnya sendiri. Lalu pada usia 11 tahun, beliau menyelesaikan hafalan Al-Quran dan melanjutkan memperdalam ilmunya di bawah bimbingan ulama pada masanya. Setiap bidang ilmu yang ditekuni oleh Ibnu Katsir, beliau selalu didampingi oleh guru yang mahir dalam bidangnya. Contohnya dalam bidang hadis, beliau banyak belajar dari ulama-ulama Hijaz dan beliau memperoleh ijazah dari Al-Wani. Beliau ini juga dididik oleh pakar hadis terkenal yang berasal dari Suriah, yaitu Jamalul ad-Din Al-Mizzi, yang kemudian pada akhirnya menjadi mertuanya sendiri. Dalam waktu yang lama, beliau hidup di Suriah sebagai orang yang sederhana dan tidak terkenal. Popularitasnya dimulai ketika beliau terlibat penelitian di akhir tahun 741 Hijriah, yang akhirnya menetapkan hukuman terhadap seorang zindik yang menganut paham hulul. Selain terkenal dengan pakar terkemuka, beliau juga terkenal dalam bidang fiqh atau hukum. Nah, dari sekian banyak karya yang telah ditulis oleh Ibnu Katsir, ada 2 karya yang paling besar. Yang pertama, karya dalam bidang sejarah, yaitu kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah, yang terdiri atas 14 jilid besar yang memaparkan berbagai peristiwa yang terjadi pada tahun 768 Hijriah atau 16 tahun sebelum wafatnya Ibnu Katsir. Yang kedua adalah karyanya dalam bidang tafsir, yaitu Tafsir Al-Quran Al-Azim atau yang sering kita sebut dengan Tafsir Ibnu Katsir. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasku telah selesai menemanimu, dan saatnya aku pamit untuk melihat dirimu dengan yang baru. Haha, terima kasih.